Diperiksanya sejumlah pengurus KONI Kota Malang terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah dari Pemkot tahun 2020 dan 2021 ditanggapi oleh Ketua KONI Kota Malang. Ketua KONI Kota Malang mengaku penggunaan dana hibah Kota Malang sudah sesuai prosedur dan siap mempertanggungjawabkannya. Ketua KONI Kota Malang Edi Wahyono akhirnya menanggapi terkait diperiksanya sejumlah atlet dan pengurus KONI Kota Malang terkait adanya aduan dari masyarakat dugaan penyalahgunaan dana hibah dari Pemkot Malang untuk KONI Malang tahun 2020 dan tahun 2021. Ketua KONI mengatakan bahwa KONI Kota Malang selalu terbuka. Apabila ada aduan dari masyarakat, pihaknya menerima dan tidak mempermasalahkan. Ketua KONI juga mengaku siap apabila dipanggil oleh Kejari Kota Malang untuk diperiksa. Ia menjelaskan bahwa anggaran yang masuk KONI sebagian besar diperuntukkan untuk aktivitas dan pembinaan cabang olahraga yang ada di bawah naungan KONI, dan anggaran tersebut diserap berdasarkan proposal dan pengajuan dari pengurus masing-masing cabur. Untuk itu, Ketua Kota Malang yakin bahwa pengelolaan anggaran dana hibah sudah sesuai prosedur dan tidak ada yang menyimpang. Ia juga siap mempertanggungjawabkannya. Sebelumnya, pada pekan lalu sejumlah atlet diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang, disusul dengan diperiksanya 3 orang pengurus KONI pada Rabu lalu. Sejauh ini, total 25 orang yang telah diperiksa Kejaksaan Negeri Kota Malang. Proses perjalanan daripada anggaran bisa sampai ke cabur, kemudian cabur didistribusikan kepada yang berhak, itu sudah ada pagar-pagarnya. Kami ada pagarnya, di cabur pun juga ada pagarnya. Mari kita pertanggungjawabkan sesuai dengan klaster kita. Saya ditanya ya, tugas saya membagikan ini saya bagikan. Dan di situ kamu sudah mendapatkan ini, ya pertanggungjawabkan bagianmu, kan gitu. Sama seperti saya katakan, di Siwo pun saya juga nggak pernah sampai sedetail apa itu juga nggak. Sama lah saya semua. Jadi ya semua itu kan masih dalam apa ya, dugaan-dugaan. Monggo lah orang dugaan-dugaan yang nggak ada masalah. Tapi jangan mengada-ada. Kalau mengada-ada, mas mengada-ada ya. Terus saya itu harus padul ke siapa lagi gitu. Kalau ternyata sesuatu yang disajikan itu tidak begitu adanya. Nah, ini kan sudah menyangkut masalah privasinya orang pengurus apa ya. Ya saya pikir saya tidak menanggapi secara monggo kalau itu kan masalah. Pak, menanggapi ada penumpang gelap itu benar tidak? Sehingga pemberitaan seperti itu. Saya nggak mau berandai ya, artinya pertama kalau tadi baru analisa, baru analisa, baru dugaan juga, daripada nanti salah. Jadi saya tidak mengatakan itu. Saya lebih fokus pada materi saja bahwa apa ya. Pak, terkait ini apakah wali kota sudah mengusung wali kota? Oh enggak, saya pikir Pak Wali mungkin juga tidak harus konsep ke sana ya. Maksudnya saya sekarang semua mengaji beliau enggak. Biar konsep ke itu aja. Ini coba kita akan tapi Simon Alfredo melaporkan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Malang telah mengajukan 2.800 vaksin PMK ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang tengah menunggu kedatangan vaksin untuk melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak milik petani. Sementara masyarakat yang akan menjual hewan kurban jelang Idul Adha wajib menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Pertanian. Sebanyak 280 dosis vaksin PMK telah diajukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun sejauh ini masih menunggu konfirmasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rencananya apabila vaksin yang diajukan turun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian akan melakukan vaksinasi terhadap ternak yang masuk prioritas atau ternak yang kondisinya sehat.
Sementara terkait penjualan hewan kurban jelang Idul Adha, Dr. Hewan Anton mengatakan bahwa masyarakat yang akan menjual hewan kurban harus memiliki izin dari RT RW yang disahkan kelurahan, kemudian dibawa ke Dinas Pertanian. Pengajuan izin tersebut yakni berkaitan dengan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Hewan dari luar Malang yang akan masuk ke Kota Malang untuk dijual juga harus dilengkapi dengan SKKH dari daerah asal. Apabila tidak dilengkapi dengan SKKH, akan diminta untuk dilengkapi atau ditertibkan. Untuk itu, masyarakat khususnya yang akan menjual hewan kurban jelang Idul Adha dihimbau segera mengurus SKKH. Sudah sehat, ya nanti kita vaksin yang sudah sehat. Jadi orientasi kita kepada ternak yang sehat dulu. Dan kurang lebih kita kemarin mengajukan sekitar 2.800 vaksin ke dosis ya ke provinsi, tetapi nanti ada prioritas-prioritas tertentu yang akan dilakukan oleh provinsi. Jadi kita menunggu konfirmasi lebih lanjut dari provinsi. 2.800 hewan ternak Sapi ya, pada sapi. Jadi kita nanti kemarin beberapa penjual sudah kita beri sosialisasi. Jadi nanti mereka untuk tempat penjualan mereka harus izin RT RW disahkan oleh kelurahan, kemudian nanti dibawa ke tempat kami akan mengeluarkan surat keterangan tempat penjualan, yang mana salah satunya adalah dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal, misal dari Ndampit, ya mereka nanti dari Kabupaten Malang itu mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Sudah berapa titik Pak? Yang ini mau jualan? belum kita masuk semua. Belum masuk. Jadi mereka masih mengurus untuk kita masih beri informasi seperti itu. Jadi kalau tidak ada SKK Pak? Ya kita anjurkan untuk mereka untuk mengurus, segera mengurus. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mendekati Idul Adha, kunjungan ke Pasar Pagi Kota Batu mengalami kenaikan pengunjung dan pasar terlihat lebih ramai. Sementara untuk harga relatif stabil dan sebagian komoditas mengalami kenaikan harga. Beginilah yang terlihat di Pasar Pagi Kota Batu mendekati Hari Raya Idul Adha. Pasar terlihat lebih ramai aktivitas sejak pukul 2 dini hari sampai menjelang pukul 7 pagi. Area pasar terlihat dipenuhi kendaraan parkir baik roda 2 maupun roda 4 pengangkut sayur dan komoditas lainnya serta pengunjung pasar. Kondisi ini disambut positif warga pasar karena dengan meningkatnya kunjungan pembeli, maka pendapatan para pedagang juga bisa mengalami peningkatan. Menurut salah seorang warga pasar menjelaskan, sudah sejak beberapa hari yang lalu, pasar cenderung lebih ramai dari hari biasa. Walaupun untuk sebagian harga masih mengalami kenaikan, seperti ayam, bawang merah, dan juga cabai rawit yang tembus 100 ribuan per kilogram. Di lokasi terlihat aktivitas transaksi jual beli terjadi sejak dini hari sampai menjelang penutupan. Para pedagang dan pembeli berharap harga bisa relatif stabil agar daya beli masyarakat bisa semakin meningkat sehingga pendapatan para pedagang juga bisa ikut naik. Mana tuh harga saat ini Mas? Untuk harga sayuran di Pasar Batu ini? Masih ya belum kelihatan turunnya. Masih. Apa aja yang masih naik ini? Cabai, iya. bawang putih, bawang merah. Bawang merah berapa sekarang? Oh, bawang merah masa? Oh, bawang 40-50-an. 40-50-an ya, per kilo ya, per kilo. Tapi untuk pengunjung pasar ini masih ramai. Masih ramai. Dan di sini kan pusatnya di sini. Iya. Ini biasa kalau jelang Idul Adha nanti 1 hari 2 hari biasanya tambah ramai ya pengunjungnya. Ya, mungkin malah penuh Pak. Penuh pasar ini. Nggak bisa lewat. Biasanya sampai mulai jam berapa ini ramainya Pasar Batu ini? Di sini jam 2 sampai 2 subuh ya. Sudah mulai harus jam 7 harus selesai. Iya. Tapi tetap ya stabil ya untuk pengunjung. Iya, masih. Ya mungkin cuman omongannya cuman tinggi tapi pengunjungnya tetap tinggi, tetap ramai ya. Oke. Tapi daya belinya kelihatan masih ya. Masih ramai. Peminatnya masih ramai. Masih ramai. Pasar itu masih ramai gitu. Soalnya kan mereka juga untuk keperluan jualan kembali ya. Iwan Nukmawan melaporkan. Kunjungan wisatawan pun ke berbagai objek wisata di Kota Batu kembali ramai jelang akhir pekan dan libur sekolah. Puluhan bus setiap harinya membawa para wisatawan yang sebagian besar rombongan sekolah berlibur ke berbagai tempat wisata di Kota Batu. Beginilah yang terlihat di beberapa ruas jalan perbatasan Karangploso dan Kota Batu.
Puluhan bis melintas di Jalan Raya Karangploso masuk menuju Kota Batu. Menjelang libur akhir pekan dan liburan panjang sekolah setelah kenaikan kelas, rupanya dimanfaatkan warga luar kota khususnya rombongan sekolah untuk berlibur ke berbagai tempat wisata di Kota Batu. Seperti yang terlihat di beberapa titik rest area di Kota Batu yang ramai menjadi tempat parkir bus. Untuk selanjutnya, para wisatawan diantar dengan menggunakan mikrolet menuju ke beberapa kebun apel untuk mengikuti paket wisata petik apel. Kondisi ini disambut positif penyedia jasa wisata petik apel, petani apel maupun para sopir mikrolet yang ikut mendapatkan rezeki dari meningkatnya kunjungan wisatawan setelah sempat sepi pada bulan puasa. Menurut salah seorang pendamping wisata petik apel menjelaskan, liburan panjang sekolah menjadi sesuatu yang ditunggu oleh penyedia jasa wisata petik apel, petani apel, dan juga pengemudi mikrolet. Dengan meningkatnya kunjungan wisata, maka akan meningkatkan pula pendapatan. Di lokasi rest area terlihat beberapa bis pembawa wisatawan parkir silih berganti. Para pengelola tempat wisata berharap pada liburan panjang sekolah ini, para wisatawan semakin banyak berkunjung ke Kota Batu, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor kepariwisataan. Mulai hari kemarin Minggu sampai sekarang, ya? Ramai ya. Ramai ya? Iya. Ini katanya libur panjang anak sekolah ini. Iya. Berarti kalau libur panjang biasanya ramai betul Pak ya? Untuk kemarin bis-bisnya? Untuk kemarin itu bis sama HIS, elep itu yang kebanyakan itu untuk pribadi, jarang-jarang lah. Iya. Untuk sekarang juga ini tadi juga bis, banyak. Kalau di rest area Sidowaya ada 6 bis itu? Iya. Untuk ketersediaan lahan apel juga siap petik? Banyak. Masih banyak? Sampai kehabisan, stok banyak. Iya. Tulungrejo kemudian di di mana? Junggo itu ya? Iya. Apalagi yang untuk top apel mandiri ini ada 3 kebun yang belum dibuka, 1 kebun masih dihabiskan, jadi stoknya banyak. Oh jadi stoknya nggak khawatir banyak Pak ya? Nggak sampai kehabisan. Kalau libur kayak gini naik berapa persen ini kunjungan? Seperti sekarang ini bisa sampai 70 ke atas. 70% lebih ya? Iya. Tapi untuk tiket tetap aja sama ya? Tetap masih standar 25. Masih standar 25 ya. Jadi peningkatannya juga lumayan banyak ya kalau libur panjang ini. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebanyak 160 siswa SD Islam Muhammad Hatta, Kota Malang, Sabtu siang diwisuda setelah lulus dalam menghafal Al-Quran. 160 siswa ini lulus tes hafal Al-Quran, tilawah, dan tahfiz juz 29 dan 30. Diharapkan siswa yang diwisuda nantinya dapat meningkatkan ilmu agama dengan terus menghafal Al-Quran. Wisuda 160 siswa SD Islam Muhammad Hatta yang telah lulus tes hafal Al-Quran berlangsung di Aula Gedung Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Dalam wisuda tersebut diawali dengan prosesi siswa memasuki ruang upacara. Setelah tiba di ruangan upacara, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Kepala SD Islam Muhammad Hatta Suyanto SPD MKPD dalam sambutannya mengatakan bahwa siswa yang dilepas ini sebanyak 160 siswa. Siswa yang diwisuda ini tidak hanya siswa kelas 6, akan tetapi siswa dari kelas 3 yang juga sudah lulus ujian menghafal Al-Quran. Mereka telah lulus tes menghafal Al-Quran di Wafa, Surabaya. Sementara Ketua Yayasan Bina Insani Kamil Indonesia, Profesor Dr. Bambang Suyono, dalam sambutannya berharap siswa yang diwisuda ini dapat meneruskan ilmu agama dengan terus membaca Al-Quran. Usai sambutan, Kepala SD Islam Muhammad Hatta resmi mewisuda yang berhasil hafal Al-Quran dengan ditandai pengalungan kordon, di mana wisuda diawali dengan hafal Al-Quran tilawah dan kemudian tahfiz juz 29 dan 30. Siswa selain dikalungi gordon juga langsung diuji menghafal Al-Quran. Sementara setelah mewisuda 160 siswa, pihak SD Islam Muhammad Hatta juga memberikan penghargaan kepada siswa lulusan terbaik. Pada tahun ini adalah angkatan ke-6, anak-anak kami SDI Muhammad Hatta sudah teruji lulus dalam uji kompetensi di bidang tilawah dan di bidang tahfidz. Sebanyak 161 orang, terdiri dari 60 tahfidz juz 30 dan 29 dan 100 anak di bidang tilawah. Bidang tilawah ini adalah anak-anak yang sudah diuji, disertifikasi oleh Umi Foundation,
oleh Wafa Surabaya, di mana anak-anak sudah lulus dalam ujian, sehingga pada hari ini layak untuk diwisuda dalam kegiatan haflah kali ini. Kita berharap anak-anak nanti tidak hanya pandai membaca Al-Quran, tetapi dia bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi anak yang soleh-solehah, sebagai wasilah orang tua untuk bisa masuk ke surganya Allah. Insya Allah ini adalah kegiatan yang sangat-sangat penting bagi kita semuanya. Anak-anak yang diwisuda tidak dari kelas 6 saja, yaitu kelas bisa ada yang dari kelas 3, yaitu anak-anak yang memang sudah lolos dalam ujian yang dilakukan oleh Wafa Center di Surabaya. Simon Alfredo melaporkan.